Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Baik, bertemu lagi dengan saya Bapak Tony Setiawan, masih dalam mata kuliah yang sama, yaitu metodologi penelitian kualitatif dan penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang langkah-langkah penelitian kualitatif. Bagaimana tuh langkah penelitian kualitatif itu? Yang akan saya gambarkan, yang saya jelaskan itu adalah gambaran secara umum dulu. Artinya begini, nanti bisa jadi ketika saudara memilih salah satu jenis penelitian di dalam penelitian kualitatif itu langkahnya berbeda. Maka ini saya jelaskan gambaran secara umum dulu. Seperti itu ya. Oke. Nah, nanti saudara ada tugas. Tugasnya itu adalah membuat alur. Ini contoh alur ya, ini contoh alur. Nanti saya jelaskan lagi. Nah, kita mereview dulu pertemuan sebelumnya. Ini adalah sebuah gunung es. Ini adalah sebuah gunung es. Nih, gunung es ini adalah fenomena yang akan kita teliti. Nah, pada gunung es yang nampak di sini, ternyata setelah diteliti, nah dia mempunyai gunung yang masuk ke dalam lautan jauh lebih besar dan lebih dalam. Ini adalah fenomena gunung es. Artinya apa? Fenomena-fenomena yang ada itu ternyata ketika diteliti jauh lebih dalam lagi. Apa yang kita dapat jauh lebih banyak lagi apa yang kita dapat. Maka dari itu dibutuhkanlah totalitas seorang peneliti dalam penelitian kualitatif. Contohnya seperti ini. Ya, ini contoh ya. Jegur sisan. Peneliti kualitatif itu kalau tidak jegur, tidak nyebur, tidak ikut di dalamnya, mohon maaf dalam tanda kutip ya, itu datanya kurang valid. Bisa jadi penelitiannya diragukan. Karena bisa ada istilah seperti ini, instrumen penelitian kualitatif ya peneliti itu sendiri. Ini hanya gambaran saja. Ini adalah Archimedes ketika dia menemukan hukum Archimedes secara tidak sengaja ya. Dia disuruh oleh sang raja untuk menguji mahkota raja itu asli dari emas murni atau ada bahan logam campuran yang lainnya. Dia berpikir-pikir, piye caranya ya. Akhirnya dia menjeburkan diri di dalam bak. Secara tidak sengaja ternyata volume yang keluar itu sama dengan volume yang masuk ke dalam bak itu. Makanya dia bilang Eureka. Itu perkataan Archimedes ketika dia berhasil. Nah, adapun bagaimana cerita tentang mahkota emas sang raja bisa dicari sendiri karena bukan sesi saya untuk bercerita tentang Archimedes. Nah, next. Langkah yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Ini langkah yang pertama. Masalahnya dulu dibuat. Diidentifikasi masalahnya. Saya ingin menggambarkan, menjelaskan dengan contoh ya. Saya ambil contoh yang sederhana. Saudara nanti silahkan berimprovisasi sendiri. Saya seorang peneliti kualitatif ingin mengadakan penelitian tentang penerapan kurikulum merdeka. Ini contoh sederhana. Nanti saudara bisa berimprovisasi lebih lagi. Nah, karena saya ingin meneliti tentang kurikulum merdeka, maka saya mengidentifikasi masalah dulu. Masalah-masalah yang ada di saat ini tentang penerapan kurikulum merdeka itu apa saja? Saya identifikasi. Saya buat daftar masalah. Masalah 1, masalah 2, masalah 3, masalah 4, 5, 6 dan sebagainya dan seterusnya. Itu langkahnya. Nah, kemudian langkah yang kedua itu adalah tinjauan pustaka. Saya ingin meneliti kurikulum merdeka. Maka saya belajar dulu, saya mencari-cari dulu
referensi tentang kurikulum merdeka. Apa toh itu kurikulum merdeka, bagaimanakah sejarahnya, dasar hukumnya apa saja, kapan mulai diterapkan. Ini saya mencari referensi dulu. Meskipun secara penjelasan kemarin penelitian kualitatif itu bisa bisa atau dapat atau bisa jadi itu adalah menelurkan teori baru, tapi juga tetap butuh teori pendukung. Artinya ini saya buat penelitian yang simpel ya, artinya judulnya yang mudah dipahami, maka tetap butuh tinjauan pustaka. Setelah dapat referensi-referensi tentang kurikulum merdeka, maka langkah berikutnya saya adalah menentukan goalnya. Goal dari penelitian saya ini apa toh? Goal dari riset saya ini apa toh? Saya tentukan. Oh, goalnya banyak ya, tujuannya itu katakan banyak, tapi saya hanya mencontohkan satu. Saya ingin mengetahui kekurangan dan kelebihan penerapan kurikulum merdeka. Contohnya seperti itu. Saya hanya sederhana saja. Nanti silakan saudara bisa membuat yang lebih kompleks. Setelah tujuannya ditentukan, maka langkah berikutnya adalah pengumpulan data. Ini ya, pengumpulan data. Oke, semua data yang berhubungan dengan kurikulum merdeka ingin saya kumpulkan, tentu dengan teknik analisis pengumpulan data. Seperti itu. Setelah semua data terkumpul tentang penerapan kurikulum merdeka, maka saya melakukan observasi. Artinya begini, observasi ini sebenarnya salah satu teknik pengumpulan data di dalam penelitian kualitatif, namanya metode observasi. Saya mencari-cari, saya mengobservasi. Karena fokus saya di Jawa Tengah, maka saya mengobservasi penerapan kurikulum merdeka di Jawa Tengah. Saya fokusnya di SMK, maka SMK di Jawa Tengah. SMK di Jawa Tengah yang saya fokuskan adalah kompetensi keahlian TKR, maka TKR atau TKRO yang saya fokuskan dan sebagainya. Saya mengobservasi. Semua setelah didapat, saya dapat ya dari hasil observasi itu, kita mengambil sampel. Nah, teknik sampel dalam penelitian kualitatif itu salah satunya adalah purposive sampling atau sampel bertujuan. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa dijadikan sampel. Ini saya contohnya, saya jelaskan kembali, karena ini secara gambaran secara umum tidak bisa digebiah-uyah ya, tidak bisa dipukul rata nanti seperti ini terus, tidak. Nanti saudara ambil studi kasus beda lagi, gitu ya, ambil jenis yang lain beda lagi. Nah, ini saya gambar umum saja. Nah, sampel itu karena penelitian saya adalah penerapan kurikulum merdeka, saya mengambil sampel kepala sekolah, saya mengambil sampel waka kurikulum, saya mengambil sampel guru, saya mengambil sampel siswa, saya mengambil sampel katakan orang tua siswa dan sebagainya yang berkaitan tentang penerapan kurikulum merdeka. Baik, setelah sampel mohon maaf ini kalau diruntut ini biasanya memang ada wawancara. Jadi wawancara ini sebenarnya masuk dalam ini kategori teknik pengumpulan data. Ini secara umum saja jelaskannya, tidak begitu spesifik ya, karena secara umum saya mencontohkan tadi kurikulum merdeka. Nah, sekarang wawancara. Dari sampel yang sudah didapat tadi antara kepala sekolah sampai siswa, saya lakukan wawancara tentu dengan pedoman wawancara yang sudah disepakati antara peneliti dan katakan penguji atau pembimbing. Nah, wawancara ini apa saja ditanyakan, wawancara terbuka atau tertutup dan sebagainya, itu nanti akan dibahas lebih dalam lagi kalau saudara benar-benar melakukan penelitian kualitatif. Setelah wawancara, semua wawancara sudah, observasi sudah tadi, kemudian kita analisis datanya. Oh, menurut Pak Kepala ternyata seperti ini. Menurut waka kurikulum seperti ini. Menurut guru mata pelajaran seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Dianalisis tentang penerapan kurikulum merdeka.
Nah, setelah analisis data, ini singkat saja penjelasannya ya. Setelah analisis data, maka dilakukanlah interpretasi data atau penafsiran. Oh, kalau Pak Kepala bilang A, wakil kurikulumnya bilang A, bu gurunya bilang A, ternyata kesimpulannya seperti ini. Pak Kepala sekolahnya bilang A, bu gurunya bilang B, wakil kurikulumnya bilang C, siswanya bilang A, oh ternyata kesimpulannya seperti ini. Ini ditafsirkan. Oh, artinya itu datanya seperti ini, berarti artinya interpretasinya itu seperti ini. Oke. Setelah sekian semuanya diinterpretasi, ternyata artinya ditafsirkannya seperti ini. Misal kayak penerapan kurikulum merdeka belum siap, artinya terdapat ketidaksiapan penerapan kurikulum merdeka pada SMK di Jawa Tengah. Contohnya itu contoh paling maaf saya memberi contoh yang sederhana saja. Oh, ternyata hasil interpretasinya seperti itu. Nah, setelah interpretasi data, maka dilakukan penulisan hasil laporan. Kalau saudara-saudara penelitian ini dalam bentuk skripsi, berarti penulisan skripsi. Seperti itu. Nah, baik, ini hanya penjelasan sederhana saja. Sekarang kita kembali ke tugas. Nah, tugas saudara itu adalah membuat alur penelitian. Ini contoh alur ya. Tapi buat alur penelitian ini contoh alur. Ya, silakan membuat alur penelitian, boleh manual, tulis tangan artinya, boleh pakai aplikasi komputer yang aplikasi khusus pembuat alur, monggo silahkan gitu ya. Nah, silahkan buat alur penelitian dari salah satu judul yang saudara pilih. Judul apa? Judul dari penelitian kualitatif. Jadi saudara memilih satu judul penelitian kualitatif, kemudian saudara buat alurnya.